hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan kita menyerahkan seluruh ibadah kita pada hari ini ke dalam tangan-Nya. Panggilan ibadah pada pagi hari ini. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. 你们要赞美耶和华，耶和华本为善，要高升他的名，因为知识美好的。 Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Dialah Allah yang memelihara hidup kita. Kita mau katakan, Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Karena kami percaya Kau senantiasa melindungi kami. Kami percaya Engkau memelihara kami. Kami percaya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kita naikkan segala pengagungan kita, hormat kita, syukur kita hanya kepada Tuhan yang mengasihi kita sepanjang waktu di dalam hidup kita. Katakan bersama, Bapa, ku datang menyembahmu. Bapa-ku datang menyembahmu di
dan disembah. Perbuatan Karena Engkau setia ya Tuhan, Engkau mengasihi. sekarang ku menyembah. Biarlah seluruh penyembahan kami hanya kami naikkan kepadamu saja Tuhan. Sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Jikalau sepanjang minggu yang lalu, Engkau yang telah memelihara, memimpin kehidupan kami. Engkau yang memberkati usaha dan pekerjaan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur untuk segala yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kembali kami datang memuji menyembah Engkau, beribadah ke tempat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengingat kembali betapa Kristus mengasihi kita. Betapa Dia menyayangi kita sehingga Dia rela datang ke dalam dunia ini, menebus dosa kita. Ia mencurahkan darahnya bagi kita. Mari kita katakan bersama, Yesus, ku bersyukur. Oh Yesus, ku bersyukur. Kau berkorban menebusku. Engkau bawaku ke dalam terang-Mu, agar ku dapat melihat. Oh Yesus, ku bersyukur. Oh Yesus, ku bersyukur.
kita. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui segala kelemahan kita, segala dosa kita. Mungkin selama ini kita kurang bersyukur. Mungkin selama ini kita kurang bersyukur ada Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Kita lupa mengerjakan firman Tuhan. Kita lupa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita senantiasa melakukan kesalahan kita di dalam keluarga kita. Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerti setiap kita. Mari kita datang kepadanya. Kita letakkan di bawah kakinya. Dan kita dengan rendah hati mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan apa yang paling berharga di dalam hidupmu, yaitu nyawamu sendiri, mati bagi setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami kurang mensyukuri, kurang menghargai segala anugerah yang pernah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, seringkali kami berdosa di dalam hidup kami. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu kami tidak layak ya Tuhan, kami tidak layak. Namun Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang menjadikan kami berharga sebagai umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kita katakan bersama dengan lembut. Kuasa salib berharga, beriku hidup. Oh Yesus, ku sujud menyembah. Kuasa salib selamatkan, beri jaminan mulia. Kasih-Mu kekal selamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat petunjuk hidup baru pada hari ini mengatakan kepada kita, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk Dia yang telah mengasihi kita, menebus kita, dan senantiasa memberikan rahmat dan anugerahnya hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Dengan sukacita, dengan kita angkat pujian ini, dan kita naikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu. Ku
Mari bersama gereja di segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, jemaat yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk dituai oleh kebenaran firman Tuhan. Kita memohon Tuhan sendiri yang memenuhi kita dengan firman-Nya. Katakan bersama, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. katakan sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rasakanlah hadirat-Mu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. 主耶，主圣灵降临在这里。主圣灵请降临在这里。主圣灵，我深深爱慕你。你温柔，你甘甜，你是我的安慰，是父神赐给我的宝贝子。我敞开心门，我敞开心门，迎接我主圣灵。我敞开心门，敬拜我主耶稣。触摸我的心，充满我的心，这高尚的彰显你那纯能。 ku buka hati untuk Roh. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa. Allah Maha Tinggi. Saudara,
Mari kita bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengundang Roh-Mu untuk boleh hadir memenuhi hidup setiap kami. Kami mengundang Roh-Mu Tuhan untuk boleh memenuhi seluruh isi hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami di hari ini Tuhan. Tuhan, lembutkan hati kami untuk kami boleh bersama-sama belajar, merenungkan, dan menerima akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan ini Tuhan mengizinkan setiap kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-84. Saudara, Mazmur pasal ke-84 kita akan membacanya. Dan saya akan membacakan untuk setiap kita dengan cepat saudara. Mazmur 84, kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang 13. Saya akan membacakan untuk setiap kita dengan cepat saudara. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tepat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah, perisai kami Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dan pada diam di kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Mazmur pasal ke-84 dapat dikatakan sebagai salah satu mazmur yang meratap, saudara. Saudara, pemazmur meratap bukan karena dia kehilangan harta bendanya, tetapi mazmur ini atau pemazmur ini kehilangan sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya. Apa saudara yang paling berharga itu? Adalah bait Allah, yaitu kehadiran Allah, saudara. Saudara, kehadiran Allah inilah yang hilang di dalam diri pemazmur, sehingga membuat pemazmur itu meratap dan menuliskan syairnya di dalam Mazmur ke-84 ini, saudara. Saudara, ketika kita melihat Raja Daud, saat hukuman Allah ditimpakan kepada dirinya, di mana Raja Daud harus keluar dari kerajaannya, saudara, apa yang dilakukan oleh pemazmur atau Daud, saudara? Saudara, Daud meratap, tetapi Daud tidak menginginkan untuk dia mendapatkan kembali kerajaannya. Tidak, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia meratap karena Daud mau supaya Tuhan yang dia sembah itu hadir memenuhi hidupnya, hadir memenuhi hatinya, dan dia kembali bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara, itulah yang dilakukan, itulah yang diberikan oleh Daud ketika Daud mengalami sebuah pembuangan saat dia harus mengalami penghukuman dari Tuhan, di mana Daud dia tidak menginginkan kembali kerajaannya, tetapi Daud merindukan dia bisa terus dekat dengan Tuhan. Dia bisa terus bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, di dalam bagian ini, di dalam pasal 84 yang kita baca tadi, ada 4 bagian, saudara. Ada 4 bagian penting yang dapat kita pelajari bersama-sama, yang dapat kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagian yang pertama, bahwa pemazmur itu selalu di dalam dirinya, dia merindukan yang disebut
kehadiran Tuhan. Saudara, bagian pertama ini di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat ke-5, pemazmur menyatakan kerinduan dirinya atau dia mengekspresikan kerinduan dirinya kepada tempat kediaman Allah. Saudara, kediaman Allah ini bukan berbicara tentang gedung yang permanen. Bukan tentang gedung yang permanen yang dimana pada saat itu pemazmur beribadah, yaitu di bait Allah. Bukan tentang itu, saudara. Tetapi kerinduannya yaitu kerinduan akan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Bahwa dia rindu Allah yang dia sembah itu hadir di dalam hidupnya. Allah yang dia sembah itu hadir memenuhi seluruh hatinya, saudara. Sehingga dia bisa bersekutu. Sehingga dia bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dia merindukan Tuhan itu hadir di dalam dirinya. Saudara, bagi pemazmur, kehadiran Allah di tengah dirinya dan di tengah umatnya adalah sebuah hal yang sangat penting yang ia dambakan dan ia rindukan, saudara. Hal yang sangat penting yang ia dambakan dan ia rindukan. Sebab, saudara, baginya kehadiran Allah itulah yang mampu membuat dia kuat. Kehadiran Allah itulah yang mampu membuat pemazmur itu bahagia, saudara. Kehadiran Allah yang mampu membuat pemazmur merasakan ketenangan, sekalipun pemazmur hidup di dalam pembuangan, saudara. Kehadiran Allah itulah yang dibutuhkan. Kehadiran Allah itulah yang dirindukan, saudara. Saudara, jika bagian ini berbicara mengenai kehadiran Allah, maka ada satu kesinambungan. Ada satu poin yang hampir sama, satu poin yang sama ketika kita menemukan di dalam perjanjian baru, yaitu berkaitan dengan persekutuan, saudara. Di mana kehadiran Allah ada di dalam sebuah persekutuan orang-orang percaya yang beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya, yang beribadah kepada Tuhan, saudara. Saudara, merindukan tempat kediaman Allah, merindukan tempat kediaman Allah adalah merindukan Allah itu sendiri. Sekali lagi, saudara, merindukan tempat kediaman Allah adalah merindukan pribadi Allah itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan bagian yang lebih penting dibandingkan merindukan gedung gereja. Merindukan Allah untuk memenuhi hidup kita merupakan sesuatu yang lebih penting di dalam aspek kehidupan kita orang percaya. Saudara, di dalam bagian ini ada dua hal yang penting, saudara, yang perlu kita pelajari bersama-sama. Di mana kehadiran Allah, kediaman Allah, di dalam bagian ini berkali-kali ditekankan di dalam Alkitab, bahwa kehadiran Allah berkali-kali menekankan kehadiran Allah itu ada di sebuah komunitas. Komunitas siapa, saudara? Komunitas orang-orang percaya. Komunitas orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Di mana dalam komunitas persekutuan orang-orang Kristen ada Allah di dalamnya. Di mana perjanjian baru pun, saudara, Tuhan Yesus sendiri sangat menekankan pentingnya sebuah persekutuan. Oleh sebab itu, pemazmur sangat rindu. Dia bisa bersekutu bersama-sama orang percaya, bersama-sama umat Allah untuk memuji Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, persekutuan umat Allah di dalam gereja yang sejati. Saudara, kita melihat bahwa banyak belakangan ini muncul banyak gereja-gereja palsu. Gereja-gereja palsu apa, saudara? Gereja-gereja yang hanya memberitakan tentang berkat, berkat, dan berkat. Tanpa memberitakan sebuah kebenaran akan datangnya penghukuman. Kebenaran akan datangnya keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga pemazmur sangat menekankan pentingnya di dalam bagian orang hidup, orang percaya, hidup di dalam persekutuan umat Allah, saudara. Saudara, ketika kita mengingat di Mazmur pasalnya yang pertama, itu merupakan satu acuan perbedaan antara orang fasik dan orang benar, saudara. Bagaimana orang fasik suka firman Tuhan yang berisi janji-janji berkat, tetapi dia tidak menyukai akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pemazmur memberitakan kepada kita bahwa dia tidak mencintai hal demikian, tetapi yang dia cintai adalah dia bisa hidup bersekutu dengan Allah yang benar, dengan Allah yang dia sembah. Dalam bagian hidup kita, saudara, apakah kita bagian dari orang fasik? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita hanya mau janji-janji berkat-berkat saja, saudara. Tetapi
tanpa kita sadari, kita menutup telinga kita menutup hati kita untuk Allah menegur, mengoreksi hidup kita. Saudara, yang kedua yang dapat kita pelajari bersama, saudara, yang dapat kita pelajari bersama dari seorang pemazmur ini, bahwa pemazmur menjadikan kediaman Allah itu sebagai tempat tujuan hidup, saudara. Menjadikan kediaman Allah sebagai tempat tujuan hidupnya. Saudara, ini adalah ayat-ayat di mana pemazmur mengatakan kepada dirinya sendiri, orang yang terbuang itu melihat tempat bait Allah di Yerusalem. Dia berusaha dengan fisiknya, sekalipun saudara seandainya dia tidak berada di sana, tetapi dia mau terus mendekatkan hatinya kepada Allah. Kenapa, saudara? Karena sebelumnya, di bagian sebelumnya dikatakan ke tempat kediaman Allah itu juga sebagai bentuk dari kehadiran Tuhan. Dia rindu, saudara, hidupnya ini Tuhan hadir. Di dalam hidupnya Tuhan hadir. Di dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan hadir. Saudara, pemazmur sangat merindukan bahwa Tuhan itu hadir di dalam dirinya. Saudara, pemazmur menjadikan tempat kediaman Allah itu sebagai tempat yang dia tuju. Dia rindu memang, saudara, rindu saat itu dia beribadah ke Yerusalem. Tapi dia lebih rindu bahwa Allah memenuhi seluruh hidupnya, memenuhi seluruh isi hatinya. Saudara, mengapa tempat kediaman itu menjadi tempat tujuan hidup pemazmur? Mengapa, saudara, tempat kediaman Allah itu menjadi tempat tujuan hidup pemazmur? Karena di tempat kediaman Allah, Tuhan menyediakan berkat, saudara. Tuhan menyediakan berkat. Saudara, berkat apa yang Tuhan sediakan? Ternyata penyertaan Tuhan itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi berkat bukan selalu tentang harta, bukan selalu tentang uang, bukan selalu tentang emas dan sebagainya, saudara. Tetapi Tuhan menyediakan berkat yang penting bagi kehidupan orang percaya, yaitu penyertaan. Saudara, ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu janji kepada orang-orang, kepada para murid-murid yang hidup di dalam Tuhan. Yaitu sebuah penyertaan yang Tuhan tunjukkan. Saudara, penyertaan yang Tuhan berikan adalah berkat yang penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudara. Mengapa tempat kediaman Allah itu menjadi tempat tujuan hidup pemazmur? Karena di tempat kediaman Allah dikatakan ada kekuatan. Ada kekuatan. Saudara, ketika kita memperhatikan di ayat yang ke-6 dan ke-8, di situ dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, dan ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ketika kita membaca bagian ini kita menemukan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan ada kekuatan. Karena di tempat kediaman Allah ada kekuatan, maka pemazmur sangat merindukan untuk dia bisa bersama-sama dengan Allah. Karena di tempat kediaman Allah ada kekuatan, pemazmur merindukan dia bisa bersekutu dengan Allah dan tinggal diam menikmati persekutuan itu bersama dengan Allah. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyediakan penyertaan dan Tuhan menyediakan kekuatan. Sehingga itulah satu tempat yang dituju oleh pemazmur, di mana tempat kediaman Allah itu menjadi tujuan hidupnya. Di mana tempat kediaman Allah itu membawa pemazmur mengalami satu sukacita, mengalami satu kebahagiaan. Dia memperoleh kekuatan itu setiap hari ketika pemazmur berada di dalam kediaman Allah, saudara. Sehingga itu menjadi satu tempat tujuan, menjadi tempat yang hendak dituju oleh pemazmur. Maukah kita juga seperti pemazmur, saudara, menjadikan kehadiran Tuhan menjadi satu tujuan untuk kita bisa melangkah kepada Tuhan.
Yang ketiga, saudara, yang kita bisa pelajari bersama-sama. Yang ketiga, bahwa pemazmur di dalam hidupnya, sekalipun dia berada di dalam pembuangan, di ayat 9 hingga ayat yang 10, pemazmur tetap berseru. Dia berseru kepada siapa, saudara? Dia berseru kepada Allah yang benar. Saudara, pemazmur berseru kepada Allah yang benar. Saudara, di ayat ke-9 dikatakan, ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Saudara, di bagian ayat ke-9 dia mengeraskan suaranya, ya Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Saudara, mungkin saat itu pemazmur dengan nyaring mengucapkannya. Tetapi ada hal yang menarik, di tengah dia mengucapkan suara itu dengan keras, lalu dia pause. Dia hentikan sejenak, saudara. Ya, ada kata sela, saudara. Dia hentikan sejenak. Saudara, mungkin pada saat itu pemazmur berpikir bahwa apa hak dia untuk dia didengar oleh Tuhan? Apa hak dia seruannya itu didengar oleh Tuhan? Saudara, ada pribadi yang dimunculkan dari mulut pemazmur. Mari kita melihat di ayat ke-10. Ada satu pribadi yang diucapkan oleh pemazmur yang harus kita garis bawahi, saudara. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Saudara, siapa sebenarnya yang kau urapi? Siapa itu perisai kami, saudara? Saudara, di dalam kesesakan itu, pemazmur berseru, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Saudara, pribadi yang diurapi, yang dimaksudkan di bagian teks ini, itu merujuk kepada Mesias, saudara. Bagian ini merujuk kepada Mesias. Merujuk kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus, saudara. Saudara, Allah, oknum kedua yang hadir di tengah-tengah manusia. Saudara, Alkitab mengatakan, lihatlah perisai kami. Siapa perisai pemazmur, saudara? Yaitu Yesus Kristus. Mengapa dia mengatakan lihatlah perisai kami? Karena di dalam prinsip Alkitab, masalah utama kita adalah Allah yang suci itu murka. Allah yang suci itu murka. Murka kepada siapa, saudara? Murka kepada manusia, orang-orang yang berdosa. Saudara, tidak pernah ada cara kita bisa berdamai dengan Allah kecuali ada pelindung, kecuali ada perisai, yaitu Yesus Kristus, saudara. Hanya Yesus Kristuslah, saudara, yang mampu membawa kita, yang mampu melindungi kita, yang mampu membawa kita kepada Allah, yang mampu membawa kita bisa berdamai dengan Allah yang suci itu, saudara. Karena apa, saudara? Seperti prinsip yang saya bilang tadi, karena Allah yang suci itu murka kepada kita orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan murka, maka hanya Yesuslah yang mampu membawa kita, memperdamaikan kita dengan Allah yang murka. Saudara, ketika kita melihat di dalam doktrin penebusan, saudara, ada dua istilah di dalam penebusan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, saudara, adalah penebusan yang harus terjadi. Yang pertama, penebusan yang harus terjadi, dan yang kedua, penebusan yang terjadi, saudara. Penebusan yang terjadi. Penebusan yang harus terjadi adalah satu penutup. Jadi sekali lagi, penebusan yang harus terjadi adalah satu penutup yang menutupi, yang melindungi. Satu penutup yang menutupi dan yang melindungi. Dan yang kedua, penebusan yang terjadi itu adalah meredakan murka Allah. Jadi jika penebusan yang pertama itu menutup sebagai tempat penutup, sebagai tempat melindungi, lalu yang kedua sebagai meredakan murka Allah. Saudara, jadi di sini Yesus Kristus itu berada di tengah-tengah. Yesus Kristus ada di tengah-tengah di antara Allah yang murka dan manusia yang berdosa. Di mana Tuhan Yesus Kristus itu mengcover, dia melindungi manusia yang berdosa dari seluruh murka Allah. Sehingga murka Allah dia tanggung, murka Allah itu dia tanggung di dalam dirinya.
sehingga manusia yang berdosa ini tidak mengalami murka Allah itu di dalam Yesus Kristus, saudara. Ketika murka Allah ditimpahkan kepada Yesus Kristus, maka disitulah murka Allah itu reda. Saudara, sehingga pemazmur mengatakan, lihatlah perisai kami. Siapa perisainya? Yaitu Mesias, Sang Yesus Kristus itulah. Saudara, itulah apa yang dikatakan oleh Alkitab berkenaan dengan pandanglah perisai kami, ya Allah. Di mana Yesus Kristus adalah perisai kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah dasar kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Yesus Kristus itu adalah dasar kita untuk kita meminta segala sesuatunya kepada Allah yang suci itu. Tanpa ada Yesus Kristus, saudara, mustahil seruan kita bisa didengar oleh Allah. Karena kita orang-orang yang berdosa, kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan Yesus untuk membawa kita bisa berdamai dengan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus satu-satunya perisai kita, satu-satunya yang diurapi untuk bisa menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, membawa kita memiliki perdamaian dengan Allah. Saudara, yang keempat, yang terakhir, dalam bagian ini yang bisa kita pelajari bersama-sama, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara, bagian terakhir, Mazmur 84 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. Di dalam bagian terakhir ini, maka tempat kediaman Allah adalah tempat di bumi yang bersentuhan langsung dengan kekekalan. Saudara, kata 1000 dipakai di dalam Alkitab itu berbicara tentang multitude, saudara. Sesuatu yang besar, di mana kekekalan itu melampaui ruang dan waktu. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa persekutuan umat atau orang percaya di dalam gereja yang sejati itu mendapatkan kekekalan. Jadi persekutuan orang-orang percaya, persekutuan orang-orang Kristen itu diberikan satu jaminan, saudara, yaitu kekekalan. Siapa kekekalan itu? Kekekalan itu adalah Allah sendiri, saudara. Di mana Allah sendiri adalah sang kekekalan itu. Allah itu adalah kekekalan. Berjumpa dengan kekekalan atau berjumpa dengan Allah di dalam kesementaraan, itulah yang dirindukan oleh pemazmur. Dan itu juga seharusnya yang kita rindukan untuk setiap waktu, setiap hari kita rindu untuk berjumpa dengan Allah. Kita rindu untuk bisa bersekutu dengan Allah yang kekal. Saudara, pemazmur sadar, hanya ketika ia bisa berjumpa dengan Tuhan, hanya ketika dia bisa berjumpa dengan Allah dan bersekutu dengan Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang dimiliki pemazmur itu bukan dia memiliki berapa banyak harta benda, bukan berapa banyak dia memiliki para pengikut, saudara. Tetapi pemazmur sadar bahwa kebahagiaan sejati yang dia miliki adalah ketika dia bisa berjumpa, ketika dia bisa bersekutu, ketika dia bisa bersama-sama duduk bersama dengan Tuhan. Itulah satu kebahagiaan yang seharusnya kita miliki. Saudara, bagaimanakah dengan konsep kita tentang kebahagiaan? Saudara, seharusnya kita juga seperti pemazmur sebagai orang-orang percaya bahwa kita merindukan untuk selalu berjumpa, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, karenanya di dalam ayat ke-12 hingga ke-13, pemazmur akhirnya dia memuji kebaikan Tuhan. Orang benar tidak akan kekurangan satupun yang baik dari Allah. Di mana Allah di situ akan terus mencerahkan dia. Allah di situ akan terus memberikan kebahagiaan kepada orang benar. Orang yang selalu rindu untuk berjumpa, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan setiap kita, bagaimanakah kerinduan kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan? Bagaimanakah kita terus setiap harinya, apakah kita selalu merindukan akan hadirat Tuhan? Setiap hari kita terus merindukan akan bersekutu
dengan Tuhan. Saudara, hanya engkau dan Tuhan yang tahu bagaimana kerinduan hatimu kepada Tuhan. Apakah setiap hari kita merindukan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita? Tuhan hadir di dalam rumah tangga. Tuhan hadir di dalam keluarga. Tuhan hadir di dalam pekerjaan. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu, saudara. Saudara, di dalam kondisi seperti ini, memang benar. Saat ini pandemi itu melanda setiap kita. Sehingga menghalangi kita untuk beribadah, datang ke gereja, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan umat Tuhan. Saudara, sekali lagi itu tidak menjadi alasan kita untuk kita berhenti untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu tidak menjadi alasan kita untuk kita berhenti bersekutu dengan orang-orang yang percaya. Saudara, kita masih bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan di rumah kita masing-masing, mengundang Tuhan di dalam keluarga kita, membangun mezbah keluarga, membangun altar doa di tengah keluarga. Kita masih bisa mengundang Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kita masing-masing masih tetap bisa bersekutu dan menikmati Tuhan di rumah kita. Saudara, bersekutu dengan Tuhan itu bukan masalah tempat atau gedung yang permanen. Tetapi bagaimana kerinduan hatimu, kerinduan hatiku untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, biarlah ini boleh menjadi satu pengingat bagi kita. Bahwa kita mau untuk terus merindukan kehadiran Tuhan. Kita mau terus merindukan persekutuan dengan Tuhan. Seperti halnya pemazmur yang selalu rindu akan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh diingatkan kembali akan pentingnya sebuah persekutuan, akan pentingnya sebuah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, biarlah setiap kami juga boleh menyadari bahwa kami merindukan kehadiran Tuhan selalu di dalam hidup kami. Biarlah kami terus menyadari kami selalu rindu untuk membangunkan hidup kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, Tuhan menyediakan kebahagiaan. Tuhan menyediakan berkat, yaitu penyertaan. Saudara, biarlah hidup kami selalu Tuhan penuhi untuk kami boleh terus merindukan Tuhan. Merindukan kediaman Tuhan. Merindukan hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami. Tuhan, terus gelisahkan hati kami untuk kami merindukan Tuhan setiap hari. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, betapa pemazmur menyadari bahwa sumber kekuatan dan sumber kehidupan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan saja. Demikianlah setiap kita juga menyadari bahwa setiap kita yang hidup dekat dengan Tuhan tidak akan kehilangan kekuatan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan pujian Kau Allah sumber kuatku. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita bangkit berdiri.
adalah Allah yang menerbitkan matahari bagi kami, menurunkan hujan bagi kami. Engkau juga Allah yang memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami bisa memberikan persembahan ke dalam rumah-Mu. Itu pun karena Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah hari ini dan firman yang sudah diberitakan kepada kita, sekali lagi boleh mengingatkan kepada kita. Biarlah kita boleh belajar untuk merindukan akan Tuhan, merindukan akan penyertaan Tuhan. Sama seperti pemazmur, dia bukan hanya sekedar berbicara tentang merindukan, tapi di ayat kelima dia katakan terus menyatakan, mempraktekkan kehidupan yang memuji akan Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kita boleh menyatakan merindukan akan Tuhan dan penyertaan dalam hidup kita. Mengucapkan terima kasih kepada contoh staff dan juga rekan-rekan yang boleh melayani kita melalui ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini kita belajar tentang bagaimana kita boleh merindukan akan Tuhan. Minggu depan saudara saya mengajak kita berbicara tentang prakteknya, tentang pola hidup orang percaya, orang Kristen. Kalau kita adalah orang yang merindukan akan Tuhan, merindukan akan penyertaan Tuhan, sore minggu depan saudara, saya mengajak kita untuk mereview akan hidup kita. Apakah hidup kita sudah menyatakan hidup yang merindukan akan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita belajar satu tema pola hidup orang Kristen. Kemudian hari Rabunya tanggal 1 September jam 7 malam, saudara, kebaktian doa Rabu, kita akan belajar satu tema, saling membutuhkan. Pendeta Kong Sung Il akan men-sharingkan firman. Mari sama-sama kita luangkan waktu, kita sama-sama satukan hati kita untuk kita boleh beribadah di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kegiatan kita. Biarlah kita boleh kembali mendengarkan suara Tuhan berbicara. Kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ada Ibu Ropiati, ada Saudari Melinia, kemudian ada Bapak atau Saudara Ari Sunarto atau Saudara Ari, kemudian ada Saudari Asnawati. Sekali lagi mewakili akan jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap rekan-rekan yang boleh berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Demikian warta, saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Kita naikkan pujian doksologi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah ibadah hari ini, setiap puji-pujian, doa, firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi setiap kita, hidupilah, lakukanlah dengan taat dan penuh kesetiaan. Maka Allah Tritunggal itu, Allah sumber berkat itu, mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Yen Yehuwa Sifu ni Pau Hu ni, Yen Yehuwa是他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Kiranya Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.